identitas yang menjunjung tinggi warisan budaya Indonesia, yang menilai seni dan juga estetika, yang diekspresikan melalui beragam corak dan juga warna. Inilah sebuah karya seni bangsa Indonesia dan juga identitas negara kita, yaitu batik. Kali ini kusambangi. Terima kasih untuk adik-adik dari SMA 1 Badekan ya. Perkenalkan, saya Fitria Jamil, pemilik dari Batik Neutral atau LKP Neutral. Jadi lebih terkenalnya Lembaga Pelatihan dan Kursus Neutral. Ya. Kalau untuk berdirinya, kita Neutral sendiri itu mulai dari tahun 2015. Kita berawalnya dari bimbingan belajar, terus berlanjut mulai setelah COVID ya, kita fokus di lembaga pelatihan dan kursus batik tulis. Jadi kita kalau berangkatnya itu mulai dari fokus di batik tulis itu mulai tahun 2018 itu sudah fokus di sini. Terus kalau untuk tujuannya sendiri, karena kita itu lembaga pelatihan kursus itu, jadi kita fokusnya itu melatih peserta atau melatih siapapun yang ingin belajar batik itu monggo dengan senang hati, dengan terbuka, apapun itu. Misalkan kita nggak cuma batik tulis saja ya, jadi ada batik tulis, ada batik ciprat, ada shibori, ada ekoprint. Jadi bermacam-macam batik itu kita bisa memberi pelatihan kayak gitu. Oke, kalau dari bahan dan alat-alatnya, kalau untuk khususnya batik tulis ya, itu yang pertama harus ada mori deh. Mori, kalau bahan batik itu harus ada mori, itu wajib. Mori itu bentuknya putih ya. Kalau kainnya jenisnya macam-macam, mulai dari yang termurah sampai termahal itu ada. Maksudnya itu bebas. Yang penting ada namanya kain mori. Terus untuk peralatan selanjutnya itu canting. Ada kompor. Kompor itu fungsinya untuk melelehkan malam ya. Jadi nanti biar mencanting itu kan ada tetesan malamnya itu dipanaskan dari kompor tadi. Terus kalau untuk proses selanjutnya berarti kita waktunya untuk mewarnai. Itu bisa colet, bisa celup gitu ya. Alatnya berarti kuas seperti itu. Terus setelah itu nanti proses pelorotan. Kalau proses pelorotannya berarti hanya menyediakan kompor, ada panci dandang yang besar berisi air, nanti dididihkan, baru itu namanya pelorotan itu meluruhkan malam dalam air panas. Sudah selesai. Itu singkatnya kalau untuk proses batik tulisnya seperti itu. Jadi kalau alatnya tadi sudah ya, kain, ada canting, ada kompor, ada kuas kayak gitu. Itu untuk alat dan bahannya. Itu alat bahannya itu sudah mencakup untuk semua batik atau hanya batik itu saja? Itu khusus batik tulis saja. Oh, batik ya. tulis saja. Kalau untuk yang batik, misalkan untuk shibori gitu ya, itu beda lagi. Kalau shibori itu kan teknik lipat ya, hanya membutuhkan biasanya medianya karet, kelereng, bola kecil kayak gitu. Kalau pewarnanya sama, kita pewarnanya ada remasol. Itu remasol itu macam-macam ya. Kalau untuk batik tulis sendiri kita biasa yang sering dipakai seperti ini, penggunaannya warnanya remasol ya. Remasol, pewarnaan sintetis jenisnya remasol. Karena remasol sendiri itu ada banyak deh. Ada indogosol, ada naptol, ada rapid, ada remasol, ada macam-macam, pokoknya banyak. Tapi kalau yang ini kita pewarnaannya pakai remasol, fiksasinya pakai watergloss. Ya, kayak gitu. Ya, batik itu harus ada malam. Dikatakan batik itu ada malamnya ya. Hanya batik tulis sama batik ciprat. Batik ciprat itu kayak di Karangpatian itu yang tidak memerlukan desain, nggak memerlukan keahlian khusus mencanting, itu hanya diciprat-cipratin pakai sapu atau misalkan pakai kuas atau apa kayak medianya. Yang penting itu malam itu dengan tidak ada teknik apapun, hanya dengan asal-asalan itu ciprat-cipratin pada kain, itu sudah termasuk batik. Yang penting batik, dikatakan batik itu kalau ada malam tergores di kain, itu namanya batik kayak gitu. Tapi beda lagi kalau nanti shibori ya. Shibori itu hanya teknik lipat aja, cuman pencelupnya aja dengan berbagai macam posisi atau teknik pencelupan itu menghasilkan yang kayak
Guratan kayak ada segitiga, segi lima, ada yang bulat, itu namanya shibori. Ada lagi kita ekoprint. Ekoprint itu yang menempelkan daun di kain. Nah, itu beda lagi juga. Kalau untuk bahan batik itu ya yang paling lengkap dan harganya murah, kita bisa memilih berbagai jenis kualitas itu kita di Solo. Di Solo, di Jogja itu banyak sekali ya, dan banyak banget toko, banyak banget pilihannya. Tapi kalau dari Neutra sendiri kita sudah punya langganan ya. Ya, jadi kita sudah punya langganan sendiri, hanya kita 2 toko aja langganannya. Gitu. Semuanya di Solo. Kita mengikuti dari daerah khas kita ya Dek ya, Ponorogo. Ponorogo itu selalu yang menarik itu dengan khas Panoragannya. Jadi kalau Panoragan itu pasti ada meraknya, ada reoknya, itu salah satunya ya. Jadi kebetulan kalau untuk pemesanan dari dinas atau dari apa itu pasti motifnya itu tidak akan melenceng, tidak akan jauh dari Panoragan. Jadi pasti motifnya itu ada meraknya, ada reoknya, karena itu ciri khasnya. Dan biasanya kalau dinas itu membeli batik seperti ini kan biasanya untuk oleh-oleh. Jadi memang ciri khas Ponorogo itu ya batiknya Panoragan tadi ya. Ada merak, ada reok kayak gitu. Tapi kalau misalkan pemesanan di luar itu, misalkan kita ada ya dari BPKBN atau misalkan dari kelurahan itu pengen yang motif lain sih nggak masalah, terserah ya. Kita motif apa aja itu boleh, bisa kayak gitu aja ya. Ya, motif apa aja bisa. Berarti bisa request. Bisa request ya, kayak gitu. Nih. Makna dari motif-motif ini kan ada warna hitamnya, ada biru, ada merah. Kok bisa dalam satu batik ini? Gitu apa ya. maknanya? Ya. Kalau untuk makna warnanya itu tidak ada. Yang maknanya itu ada di motifnya tadi ya. Jadi bukan warnanya, tapi motifnya. Misalkan ini reok gitu ya. Kalau reok itu kan menggambarkan gagah gitu ya, jantan, berani kan kayak gitu. Kalau merak sendiri ini biasanya identik dengan keanggunan, elegan, karisma kayak gitu ya. Jadi ini maknanya. Tapi kalau untuk yang warna itu tidak ada. Jadi semuanya tergantung dari pemesanannya. Misalkan, nanti kita untuk reoknya atau meraknya nanti mau di warna ini, bloknya nanti warna hitam atau bloknya itu warna merah, itu terserah. Jadi gitu. Jadi ini biasanya tergantung dari pemesanan juga kayak gitu. Ya. Untuk pemakaiannya ini orangnya bisa laki-laki, perempuan, atau hanya dikhususkan untuk perempuan atau laki-laki saja? Gitu. Kalau untuk sekarang ini eranya dinamis ya. Kadang kalau misalkan yang putri ataupun putra itu memakai yang tidak pada biasanya aja juga semakin keren ya. Kalau sekarang tidak ada motif apapun itu bisa dipakai semua. Jadi baik putra maupun putri itu bisa semuanya. Tidak ada, meskipun misalkan ya kita cewek pakai reok gagah sekali, jadi keren kayak gitu, jadi kelihatan bagus sekali kayak gitu. Kalau misalkan merak dipakai untuk misalkan bapak-bapak itu juga asik-asik aja ya. Malah sekarang banyak ya bapak-bapak atau yang kakung-kakung itu motif batiknya apa? Kembang kan kayak gitu ya. Jadi itu kan kalau dulu mungkin nggak ada, tapi sekarang zamannya sudah berbeda, jadi sudah global gitu ya. Pakai apa aja yang penting sopan, yang penting bagus gitu aja, masih sangat menarik ya. Kebanyakan memang kita kan kebanyakan yang beli itu kan dari dinas ya, tapi di luar itu juga banyak. Biasanya hanya karena kenal gitu ya, Bu, motif apa yang ada, itu biasanya apa aja dibeli karena dia butuh. Tapi biasanya kalau untuk pemesanan itu karena ada tujuan ya, untuk seragam atau oleh-oleh itu biasanya pasti motifnya tadi Panoragan, tidak akan jauh. Kalau untuk desainnya sendiri misalkan kalau sudah pernah keluar gini nggak akan butuh keluarkan. Jadi kalau misalkan, ini kemarin yang pesan itu dinas koperasi, yang ini itu BKKBN, itu ya sudah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada pemesanan baru itu saya tawari
motifnya mau seperti meraknya mau pilih yang mana kayak gitu ya, nanti sebarannya seperti apa, nanti warnanya seperti apa. Jadi pasti kita ada kesepakatan dulu ya, pengen desainnya yang mana, motifnya yang warnanya apa, sebarannya apa, itu sudah kita bicarakan sebelumnya. Kalau batik ciprat itu simple, 1 hari bisa selesai. Mungkin dalam hitungan jam itu bisa selesai ya. Shibori juga apalagi itu sangat praktis, hitungan jam aja. Kalau ekoprint juga masih setengah hari itu bisa jadi. Tapi kalau batik tulis nggak bisa ya. Batik tulis itu prosesnya lama dan perlu keahlian ya, ketekunan. Yang pertama tadi ya, kita pola dulu. Coba bayangin kalau nyanting segini banyaknya dengan canting ya. Kalian sebelum dicanting aja ini dipola. Jadi kita ada pola, kita ngeblat dulu ya. Pola seperti ini persis diblat pakai pensil. Bayangin lama kan ya. Kalau lamanya itu tergantung ya Dek ya. Kalau misalkan dikerjakan 10 orang juga nggak masalah kan kayak gitu. Tapi ini memang prosesnya batik tulis itu panjang sekali. Pertama kita mola ya, ngeblat dulu, habis itu nanti dicanting ya kan. Dicanting kalau kayak gini ya, kalau misalkan dia fokus duduk terus ngerjakan kayak gini itu bisa 8 jam itu. Tapi kan nggak mungkin kan orang duduk kayak gini kan capek ya. Jadi pasti ya disambi apa kek, atau misalkan sholat, atau mungkin apa kek sambil masak atau apa kayak gitu. Jadi biasanya kalau kayak gini, kalau pengalaman Bu Fitri itu nyantingnya bisa 2 hari. Ini dibawa pengrajin ya kan, tapi disambi-sambi loh ya, karena kita pengrajinnya itu kan kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi bisa disambi dengan pekerjaan rumah lah intinya kayak gitu, 2 hari. Setelah itu nanti hari ketiga baru proses warna. Kalau memang ngebut itu bisa jadi 1 hari itu proses warna, fiksasi sama lorot itu selesai. Minimal kalau satu batik tulis kayak gini dikerjakan hanya 1 orang dari awal sampai selesai itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan nanti kita pemesannya banyak, ya pasti kan kita atur ya. Targetnya kamu nyantingnya 5 hari 10 kain kayak gitu, harus bisa, itu bisa ya, tergantung. Itu hanya yang seperti ini atau 3 sampai 4 hari itu? Ya rata-rata ya batik tulis. Juga. Ini semuanya batik tulis. Ya, kalau di sini itu semuanya batik tulis. Tergantung motifnya ya. Kalau motifnya hanya kayak gini, nah ini kan gampang Dek, ya kan? Ya. Jadi tergantung motifnya Dek. Kalau motifnya cuma jarang-jarang kayak gini aja, sehari ya jadilah. Maksimal 2 hari itu selesai. Tapi kalau motifnya lengkap itu lama. Variatif ya Dek ya. Paling murah itu paling Shibori ya. Shibori itu kurang lebih sekitar 100 sampai 120 itu sudah dapat. Kalau kita standar ukurannya 220 cm atau 2,2 meter itu ya kain ya. Untuk ukuran dewasa itu bisa kakung dan putri itu ideal kainnya. Tapi kalau untuk batik tulis seperti ini relatif. Biasanya kalau seperti ini Bu Fitri akan jual itu 500.000. Nih 500.000 itu paling murah. Ya, batik tulis. Kalau yang motifnya seperti ini ya, tapi kalau misalkan kainnya sutra juga bisa 1 juta, bisa juga lebih mahal kayak gitu, tergantung prosesnya, sulit enggaknya. Bahan kainnya juga. Iya, betul. Kalau ini motif seperti ini mungkin biasanya hanya kita jualnya 350 kayak gini, tergantung deh, nggak ada patokan. Tapi kalau untuk batik tulis kurang lebih sekitar 300 ke atas, itu minimal 300. Ya, kalau ekoprint minimal kurang lebih 150.000 sampai 200 itu kalau ekoprint. Gitu. Ini tujuannya Dek ya, karena LKP Neutral itu satu-satunya lembaga kursus dan pelatihan program batik tulis itu yang ada di Ponorogo hanya neutral aja. Kalau untuk industri mungkin akan sulit kalian mencari ilmu. Misalkan boleh nggak saya mau belajar, itu susah sekali kalau industri. Tapi kalau di LKP Neutral kita memang benar-benar lembaga kursus dan pelatihan. Tujuannya apa Dek? Kita itu ingin melestarikan budaya bangsa ya, maksud itu nguri-nguri Jawi itu istilahnya. Jadi hal-hal yang unik, hal-hal yang etnik itu harus dikembangkan kayak gitu. Nyatanya dan setiap tahun memang banyak sekali Dek peminat dari program pelatihan batik tulis ini. Jadi nggak kalahnya dengan program Tata Boga,
desain grafis, misalkan tata rias, terusan apa deh, kecantikan itu nggak kalah. Justru sekarang itu lagi tren, banyak sekali yang pengen bisa membatik. Jadi anak-anak muda, kalau misalkan bisa lihat IG ya, IG-nya LKP Neutral, itu kalian bisa lihat anak-anak muda semuanya yang ikut batik itu. Kalau menurut kesimpulan Bu Fitri, sampai hari ini semakin nanti era itu modern, ya kan, pasti akan semakin akan semakin diulik hal-hal yang tradisional kayak gitu. Buktinya aja jangan jauh-jauh, kafe itu sekarang kalau dulu gayanya modern, tapi kalau sekarang kafe lebih laris gayanya apa? Klasik ya, sederhana, yang hanya cuman gede kayak gitu, itu yang dicari ya. Apalagi kalau untuk cendera mata itu hal yang sangat spesial, hal yang sangat baik itu, maksudnya yang benar-benar dikenang itu biasanya cendera matanya itu berupa kain. Jadi tidak akan lekang oleh waktu lah, ibaratnya kayak gitu ya, bisa dinikmati kapanpun kayak gitu. Jadi kalau fashion, selama dunia fashion itu eksis, kain batik tulis pun itu akan semakin eksis, dan gitu aja.